Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Bang Sukron. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel ini ya, dan ditekan tombol loncengnya agar setiap saya membuat video, Sobat YouTube bisa selalu mengupdate video-video saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi kembali kejadian di negeri ini. Nah, ini masih dalam tema perpolitikan ya. Nah, kita akan mereaksi dari beberapa netizen ini yang mereaksi juga, memberikan komentar juga terhadap pernyataan dari pidato Pak Anies Baswedan. Ini menarik dalam pidatonya, ini terkait mengenai sejarah Indonesia, yang dimana terkesan sejarahnya ini dimanipulasi ya, bahasanya bisa dibelokkan ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti apa video-videonya? Langsung saja kita simak. Simak videonya. Kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia, yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia, dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Oke, orang tuanya mendeklarasikan Partai Arab Indonesia di tahun 34. Catat ya pemirsa. Partai Arab Indonesia. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Oke, diulang lagi ya. Orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahun 34. Apa sih dipikirkan? Itu yang disampaikan oleh Anies Baswedan ya pemirsa. Kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Anies Baswedan mengatakan nekat karena Indonesia belum ada. Oke, kita lanjutkan ya pemirsa. Belum ada. Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, berarti tetap Jawa. Kita simpan dulu. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia terjawab. Nah, ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Orang Bugis pun mengatakan saya Indonesia, jika Indonesia tidak terjadi, tidak akan terjadi, tetap Bugis. Dan ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, apa yang terjadi katanya? Kita dengarkan lagi pemirsa. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab, dia bilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sama Indonesia di mana. Mau ngaku Jawa nggak bisa, ente ngaku Arab, ente sudah ngaku Indonesia. Paham maksudnya pemirsa? Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab, dia bilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sama Indonesia di mana. Cari aja Indonesia di mana, tidak ada barangnya. Nah, ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Oke. Anies Baswedan mengatakan bahwasannya kakek moyangnya itu mengatakan sumpah Indonesia itu sebelum Indonesia ada di tahun 34 ya pemirsa. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali orang Arab di Indonesia. Tidak ada yang melakukan itu. Dari melakukan siapa? Seluruh kelompok. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Cikal bakalnya mana? Cikal bakalnya Jamiatul Khair. Saya sampaikan kemarin juga di Jamiatul Khair 115 tahun. Saya diundang hadir ketika saya masih main di Boy. Terus saya katakan saya sudah bukan, tapi tetap diundang hadir. Saya sampaikan di sana bahwa ini cikal bakal pergerakan nasional. Oke, ya pemirsa, di sini ada satu statement dari Anies Baswedan, yang harus kita luruskan bersama-sama bahwasannya di tahun 34
Indonesia itu belum ada. Bahkan yang menyatakan Indonesia itu adalah orang Arab. Nah ini nih yang saya maksud dengan manipulasi sejarah oleh Anies Baswedan. Sejarah yang sudah terang benderang saja bisa dimanipulasi oleh Anies Baswedan. Sekarang kita cari informasinya ya pemirsa. Saya mengambil referensi dari Wikisumber, yang Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Nah, saya akan bacakan pemirsa ya. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangatnya untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Dengarkan pemirsa, saya ulang sekali lagi ya. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia, kini bernama Jakarta. Lalu saya tanya sekarang, yang dimaksud oleh Anies Baswedan tentang Indonesia itu belum ada di tahun 34, apa maksudnya? Apa maksudnya ya? Saya lanjutkan ya pemirsa. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Keputusan ini diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai sumber kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Ya, sahabat-sahabatku semuanya, di sini sudah jelas ya. Negara kita yang sudah jelas sejarahnya bisa dimanipulasi oleh seorang Yohanes Anies Baswedan. Saya akan bacakan isi Sumpah Pemuda yang sahabat-sahabat semuanya saya yakin juga hafal isi daripada naskah Sumpah Pemuda, yang dikata Anies Baswedan Indonesia ini belum ada di tahun 34. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sudah jelas, tadi sudah saya jelaskan di awal tentang Sumpah Pemuda. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, sadar nggak sih? Sebenarnya para pengikut daripada aliran-aliran keras itu, khususnya pendukung-pendukung aliran radikal itu, mereka itu adalah korban daripada penjajahan akal kita, otak kita, pemikiran kita. Dan kita harusnya sadar semuanya bahwasanya kita ini sedang dijajah pola pikir kita oleh kelompok mereka yang ingin menguasai Indonesia. Sejarah yang sudah jelas dimanipulasi oleh mereka. Saya tidak mengatakan jika tidak ada video yang dimana ucapannya itu dari mulutnya sendiri. Ya, masyarakat Indonesia harus mengetahui ini semuanya supaya masyarakat Indonesia sadar, khususnya mereka yang terdoktrin oleh pemikiran-pemikiran kaum radikal. Kasihan kalian itu, para junjungan kalian itu sedang memberikan racun kepada kalian. Kalian digiring oleh mereka untuk masuk perangkapnya. Kalian dicekokin dengan berita-berita bohong, hoax, untuk bisa mengendalikan kalian. Nanti ketika suatu saat, naudzubillah min dzalik, mereka bisa menguasai, dan saya yakin itu tidak mungkin. Wah, ini manipulasi sejarah ini ya. Gimana menurut Anda?
saya ingin dalam kesempatan ini menengok ke depan dengan melihat perkembangan sejak awal bangsa ini terbentuk. Indonesia adalah masyarakat di Nusantara yang pada tahun 1928 lokasinya di Jakarta memutuskan untuk menjadi satu bangsa, memutuskan untuk menjadi satu tanah air dan satu bahasa persatuan. Sebuah keputusan besar untuk menjadi Indonesia di 1928. Kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia, dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah air Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Wah, ini menarik ya. Perbandingan antara tahun 1928 dan 1934. Pidatonya sama-sama pidato dari Pak Anies. Nah, ini yang pertama, pidatonya ini ketika deklarasi ya sebagai Capres 2024, berarti beberapa waktu yang baru-baru ini. Sedangkan yang dulu waktu jadi gubernur, waktu pendukungnya masih banyak. Di situ terlihat Habib Rizik ya, banyak dari golongan FPI, mungkin ada HTI, saya juga nggak tahu apakah HTI ada atau enggak. Nah, beliau memaparkan katanya tahun 34 itu Partai Arab Indonesia berdiri, dan katanya Indonesia belum ada. Padahal sebelumnya baru-baru ini waktu jadi capres itu mengakui 1928 adalah Sumpah Pemuda dan Indonesia sudah ada. Ini berbeda-beda gimana? Silakan komentar dan kesimpulkan sendiri ya, sobat YouTube. Oke, kita lanjut ya. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia menjawab, nah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dibilang ini sudah bilang Indonesia. Sampai itu susah, Indonesia di mana? Nah, ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali orang Arab Indonesia. Waduh, tidak ada yang melakukan kecuali orang Arab Indonesia. Pak Anies darah keturunannya jelas. Justru bapaknya Jokowi sampai detik kami tidak lihat mukanya. Lagi-lagi nyerang Pak Jokowi lagi nih. Ya, oke lah. Sampai detik ini tidak melihat mukanya, mungkin gitu ya. Seorang pemuda ini. Dari sini aja ibu udah terlihat kalau sampean itu orang yang apa ya, buru-buru ya, rusak-rusuk, mau ngajak debat. Begini ya Bu ya, ini udah mulai keterlaluan, ini udah menyerang personal ya, mau membandingkan apa namanya darah keturunan ya. Tapi memang betul apa ya namanya, nasab itu ya berpengaruh, tetapi tidak 100% ya. Contohnya banyak tuh yang di tubuhnya ada darah Rasulullah, tetapi mulutnya keluar kebun binatang itu. Itu gimana itu? Jokowi, Pak Jokowi, Pak Presiden yang aktif sekarang, yang katanya keturunan PKI, tak pernah tuh ngomong kayak gitu. Orangnya lembut, santun, ya, sederhana, nggak mewah hidupnya kayak mereka itu yang mulutnya keluar binatang itu. Itu justru merusak citra Rasulullah SAW. Saya sebagai umat Rasulullah tidak rela Rasulullah dicemarkan oleh darah keturunannya yang rusak-rusak itu. Sok angkuh, sok punya paling kuasa, punya akhirat. Allah tidak pernah seperti itu. Saya, kita, kamu semua itu asalnya dari Nur Muhammad SAW.
Semua yang ada di dunia ini, di dunia dan di akhirat, semua tercipta dari nur Muhammad SAW, dan Allah tidak akan pernah mewujudkan zatnya kalau tidak karena nur Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad. Kayaknya santri ini ya. Nantang Kalau untuk para ini pendukung saya nggak yang mulai ngawur. berani lembek-lembek. Ini harus keras ini. Nggak boleh kayak gitu. Sampaikan ini, viralkan ini. Saya tantang orang yang pakai darah Rasulullah sekalipun untuk menjelaskan ini. Rasulullah tidak seperti itu. Orangnya berkasih sayang, lembut. Santai aja Bun, 2024 insya Allah Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia untuk bawa perubahan yang berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia ke depannya yang lebih baik. Perubahan keadilan. Adil yang mana ini sebenarnya? Tunggu saya cari dulu. Keadilan. Keadilan tuh nanti dulu. Perubahan dalam akses jalan, atau perubahan untuk merubah banjir kota Jakarta aja belum bisa, ya. Banyak sekali yang menyesal, mengeluh, ya. Jadi kalau untuk perubahan yang kedepannya menjadi baik nggak apa-apa, tapi kalau menjadi lebih parah, repot juga kan. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Oke? Bilik suara yang menentukan. Siap dukung Pak Anies, pret. Kau dukung aja lah sampai kiamat, kau dukung aja. Ini saksi pantai ya, di lautan yang luas ini ya, sampai kiamat nak nggak akan pilih Anies. Anies tuh nyungsep ke laut tuh. Aduh, ada-ada aja ya kelakuan netizen. Beberapa komentar yang terakhir tadi, tapi ya buat menghibur juga sih. Oke, itu ya tadi dari pidato Pak Anies yang berbeda ketika menceritakan sejarah adanya Indonesia. Sebelumnya katanya tahun 34 nggak ada. Tapi baru-baru ini beliau mengatakan dan mengakui adanya Sumpah Pemuda di tahun 1928. Nah, berarti sebelumnya nggak mengakui ya adanya Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, silakan disimpulkan sendiri. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.